Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Wah, pada semangat ya pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Apakah anak-anak ibu sehat semuanya? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu absen dulu ya satu-satu. Yang ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Oke, hadir semua. Nah, ibu pengen bertanya nih. Apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu mengenai apa? Ya, tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, ibu ulas sedikit ya. Seperti yang kita ketahui, rumah adat yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Setiap daerah itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia lagi, yaitu mengenai pakaian adat yang ada di Indonesia. Sama seperti rumah adat yang ada di Indonesia, pakaian adat di Indonesia itu juga beragam. Setiap daerah itu memiliki pakaian adatnya masing-masing, dan setiap pakaian adat tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Nah, pakaian adat merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Nah, sebelum itu, Ibu minta kita buka untuk buku tematik kelas 4 tema 7 tentang keragaman budaya di Indonesia. Bisa kita lihat pada tabel 2.2 tentang nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Bisa kita baca itu ada nama pakaian adat dan daerahnya. Nah, sangat banyak sekali bukan nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, lihat di bawahnya pada halaman 72, itu ada gambar-gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Ada pakaian adat Bali, ada pakaian adat Kalimantan Barat, ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Ibu minta kalian bersama teman sebangku kalian menuliskan apa saja keunikan pada pakaian adat tersebut yang terlihat pada pakaian adat tersebut. Nah, Ibu minta kalian mengerjakannya selama 10 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sudah 10 menit selesai. Nah, bisa kita lihat kan, setiap gambar itu memiliki keunikannya masing-masing. Yang berarti setiap pakaian adat yang ada di Indonesia itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, keragaman pakaian adat di Indonesia itu bisa terjadi dari beberapa faktor. Nah, pertama ada perbedaan kondisi geografis di wilayah Indonesia yang mendorong berkembangnya pakaian adat. Nah, di Indonesia pakaian adat itu termasuk salah satu kekayaan alam atau kekayaan budaya kita. Nah, penduduk di daerah itu biasanya menggunakan pakaian adat pada acara-acara atau peristiwa tertentu, misalnya pada perkawinan atau acara adat di daerah setempat. Nah, di beberapa daerah di Indonesia juga pakaian adat itu dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, pakaian bangsawan, dan pakaian kepala adat itu berbeda dengan pakaian adat pada rakyat biasa. Nah, selanjutnya kita baca tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Kita baca dulu ya bersama-sama, habis itu kita diskusikan lagi. Nah, setelah kita baca tentang keunikan pakaian adat Minangkabau, pakaian adat di Minangkabau itu sangat unik sekali. Nah, ada yang tahu nama pakaian adatnya? Ya, namanya adalah Limpape Rumanan Gadang. Nah, pakaian adat Limpape Rumanan Gadang ini terdiri dari atas beberapa bagiannya, dan setiap bagian itu memiliki keunikan atau maknanya masing-masing. Nah, kita akan jelaskan apa saja keunikan dari bagian-bagian pakaian adat di wanita Minangkabau ini. Pertama yang kita lihat adalah bagian atasnya. Nah, penutup kepala itu berbentuk runcing seperti rumah adat Minangkabau. Nah, penutup kepala ini disebut dengan tingkulua. Nah, tapi pada pakaian adat wanita atau pakaian pengantinnya itu hiasan disebut dengan suntiang. Nah, selanjutnya ada pakaian adatnya atau baju adatnya yang disebut dengan baju batabue. Nah, baju ini biasa dihias dengan benang-benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Nah, corak hiasan benang emas ini ada beragam. Bisa kita lihat pertama pada pinggiran bajunya. Ada batas yang diberi benang emas yang disebut dengan minsie. Selanjutnya, pada bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut dengan lambak. Kain sarung ini bisa berupa kain tenun
atau kain songket. Nah, wanita Minangkabau ini juga menggunakan selendang yang disebut dengan selempang. Selanjutnya, biasa sebagai pelengkap, pada pakaian adat wanita Minangkabau ini diberikan perhiasan. Hiasan ini bisa berupa gelang ataupun kalung. Nah, setelah kita membaca tentang pakaian adat wanita Minangkabau, kita sudah menuliskan keunikan-keunikan pakaian adat yang ada pada gambar di buku. Kita mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam, memiliki keunikannya sendiri dan memiliki maknanya masing-masing. Itulah yang membuat kita sangat kaya akan budaya kita. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Indonesia harus bisa melestarikan pakaian adat kita. Kita harus bangga akan pakaian adat kita. Kita harus menghargai pakaian adat dari daerah lain. Dan kita juga harus bangga pada pakaian adat kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita melestarikan pakaian adat tersebut? Nah, kegunaan dari melestarikan itu adalah agar anak cucu kita atau generasi di masa depan itu masih bisa melihat seperti apa bentuk warisan budaya dari nenek moyang kita. Nah, sehingga mereka mengetahui bahwa ini adalah warisan leluhur kita. Bagaimana cara kita melestarikannya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat kita. Yang pertama, kita bisa membaca buku sejarah tentang pakaian adat daerah kita tersebut. Kemudian, kita bisa pergi ke museum daerah kita dan melihat pakaian adat kita dan mempelajari sejarahnya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pakaian adat kita pada acara-acara tertentu, seperti pada acara daerah kita atau pada acara 17 Agustus, pada Pancasila atau Hari Sumpah Pemuda. Kita bisa menggunakannya, dan kita ketika menggunakannya kita harus bangga kalau ini adalah budaya kita yang harus kita wariskan. Inilah keunikan dari Indonesia, memiliki beragam pakaian adat yang menjelaskan bahwa itu adalah ciri dari daerah tersebut. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang pakaian adat pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam. Setiap daerahnya itu memiliki pakaian adatnya masing-masing, dan setiap pakaian tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga dan melestarikan pakaian adat kita dengan cara seperti tadi, membaca buku sejarah tentang pakaian adat tersebut, atau kita bisa pergi ke museum untuk mempelajari sejarah tentang pakaian tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pakaian adat tersebut pada acara-acara tertentu seperti tadi, acara adat di daerah kita, atau pada acara 17 Agustus, atau pada acara yang lainnya. Nah, setelah itu kita juga harus bisa bangga dengan pakaian adat kita, dan kita harus saling menghargai pakaian adat satu dengan yang lainnya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Pertama, tugasnya adalah tuliskan nama pakaian adat daerah kalian atau suku kalian. Kemudian, tuliskan keunikan dari pakaian adat tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan bagaimana cara kalian bisa melestarikan pakaian tersebut agar bisa dilihat oleh generasi di masa depan. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena kita harus berdoa karena kita sudah diberikan waktu untuk bisa mempelajari tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia, yaitu pakaian adat. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Dan selamat siang semuanya.